program menyapa masyarakat desa, masyarakat dusun, ya, masyarakat kota itu dilanjutkan dengan program Jumat Salam, yang diinisiasi oleh Migite selaku penjabat gubernur yang baru di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Nah, sekarang ini ya ada program Jumat Salam dengan akronim Jumat Salam itu adalah jumpai masyarakat, selesaikan aneka persoalan masyarakat. Nah, itu KSB ini kan daerah kaya. Apabila dikelola dengan baik sumber dayanya itu pasti akan mendatangkan kesejahteraan yang lebih baik bagi masyarakatnya. Seperti. Nah, peranan di desa itu menjadi sangat penting karena kalau desanya sudah berdaya, ya pasti kabupatennya juga akan semakin maju. Halo Tribuners, jumpa lagi dengan saya Sirtupi Laili, jurnalis tribunlombok.com di acara Bincang Tribun. Tribuners, saya sekarang sudah bersama orang penting di Nusa Tenggara Barat, yaitu Pak Dr. Najamuddin Ami, Kepala Dinas Kominfo Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kita akan ngobrol-ngobrol dan kita akan membedah program beliau yang akhir-akhir ini suka belusukan. Nah, kenapa sih sekarang kok Kadis suka belusukan? Bukan presiden aja ya yang suka belusukan. Nah, kita akan bedah Tribuners. Katanya beliau dapat perintah untuk lakukan Jumat Salam. Ini menarik Tribuners. Saya sekarang sudah bersama beliau. Assalamualaikum Pak Kadis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Selamat Mas Sir ya. Ya, selamat dulu ini. Sudah selamat di tribunlombok.com ya. Oke, siap. Ya, terima kasih Pak Kadis. Sehat selalu ya teman-teman. Saya lihat ini genset semua ya yang kekuatan baru kita. Genset. Ya. Genset. Ya. Iya. Saya dengar tadi genset. Ya, genset. Ya. Tapi energinya mungkin terus menyala. Energinya supaya dia kayak genset itu. Iya. Mantap Pak Kadis, penampilan makin lama tambah muda ini. Udah lebih genset dari saya ini. Kan kita belusukan kan. Belusukan ya. Ya, jadi ini menyesuaikan penampilan sama kerjaan juga Pak Kadis ya. Ya, memang harus kita adaptif dan dinamis saja ya. Ya. Jadi sekarang suka turun kepala dinas itu setiap Jumat katanya Pak Kadis belusukan. Ya, setiap Jumat kita hadir di tengah-tengah masyarakat. Ya, di masing-masing desa yang memang menjadi sasaran kita sesuai dengan program Jumat Salam ini. Program Jumat Salam. Ya. Itu program apa sih sebenarnya Pak Kadis? Jadi kalau saya melihat baik secara kedinasan ya, secara kelembagaan maupun secara pribadi, saya melihat bahwa NTB ini kan leadership itu sebuah keberlanjutan. Ya, sebuah keberlanjutan. Bahwa setiap masa itu ada pemimpinnya. Ya. Kemudian setiap pemimpin itu pasti punya cara untuk melakukan komunikasi publik dengan warga, dengan masyarakatnya. Sebenarnya ini Mas Sir, program Jumat Salam ini sebenarnya mungkin namanya saja yang baru. Tetapi kehadiran kepala-kepala OPD Provinsi Nusa Tenggara Barat ini ke tengah-tengah masyarakat ini, itu juga sudah dilakukan oleh Pak Gubernur dan Wakil Gubernur sebelumnya. Jadi Bang Zul dan Umi Rohmi dulu kan sering menyapa masyarakat kan ke desa-desa kan. Apa setiap hari Jumat pagi kalau nggak salah ya. Ya, kita dulu kan program itu menyapa masyarakat. Jumpa Zul Rohmi. Ya, jumpa Bang Zul dan Umi Rohmi. Ya. Dalam 5 tahun itu bahkan saya pernah menghitung dulu di tahun pertama, tahun 2019 itu, ya, Bang Zul dan Umi Rohmi selaku pemimpin ya di saat itu, kunjungan ke desa-desa, ke dusun-dusun itu dilakukan itu melebihi dari Pak hari kerja seperti itu. Nah, ini Pak sebagai rangkaian keberlanjutan dari sebuah proses kepemimpinan. Nah, pada saat terjadi pergantian karena memang masa RPJMD itu sudah tuntas, sudah berakhir, saya melihat Migite ya selaku penjabat gubernur yang diberikan amanah oleh Presiden Joko Widodo melalui Pak Menteri Dalam Negeri yang melantik pada saat itu,
beliau brilian ya, cerdas melihat keberlangsungan ini. Jadi dilanjutkan. Ya, jadi dilanjutkan. Dengan cara yang kemudian dibuat dalam sebuah program yang disebutkan dengan program Jumat Salam. Jumat Salam. Ya. Jadi kalau dulu di masa Zulrohmi itu ada program menyapa masyarakat di dusun dan di desa, maka sekarang ini program menyapa masyarakat desa, masyarakat dusun, ya, masyarakat kota itu dilanjutkan dengan program Jumat Salam, yang diinisiasi oleh Migite selaku penjabat gubernur yang baru di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Jadi polanya aja dirubah sekarang ya. Dulu ada acara kalau nggak salah di kantor gubernur. Ya. Nah sekarang kadisnya yang turun langsung. Ya. Ada jumpa Bang Zul dan Umi Rohmi dulu di kantor gubernur. Kemudian gubernur dan wakil gubernur juga menjumpai masyarakat, ya, belusukan juga menjumpai masyarakat. Nah sekarang ini ya ada program Jumat Salam. Dengan akronim Jumat Salam itu adalah jumpai masyarakat, selesaikan aneka persoalan masyarakat. Nah itu. Memang Migite paling cak. Ya, memang seperti itu kan. Jadi kalau kita melihat ini style dan gaya komunikasi publik dari setiap pemimpin itu kan bisa dirangkum dengan masing-masing program yang dibuat seperti itu. Dan kami melihat ini menjadi sebuah kesyukuran bagi kita semua, bahwa pemimpin-pemimpin kita ini adalah pemimpin-pemimpin yang rendah hati, yang banyak program yang bagus sebelumnya itu dilanjutkan. Tapi mungkin tagline-nya saja yang kemudian beda sebagai esensinya sama pembeda. Gitu. Esensinya sama. Bertemu, saya melihat menjumpai masyarakat. Ya, pertemuan menjumpai masyarakat. Kita juga dulu hadir di tengah-tengah masyarakat, menyelesaikan persoalan-persoalan masyarakat. Tetapi sekarang kita ingin masyarakat ini karena keterbatasan dari kehadiran penjabat gubernur itu yang hanya sendiri, kan tidak ada wakilnya ini. Penjabat gubernur ini tidak ada wakilnya. Ya kan? Iya. Nah, kemudian beliau sendiri sebenarnya sekda juga kan. Jadi sering beliau katakan saya ini 3 in 1. Ya, jadi gubernur, jadi wakil gubernur, sekaligus juga jadi sekda seperti itu. Nah, karena keterbatasan fisik ya dari penjabat gubernur yang tidak bisa menyapa masyarakat itu di seluruh desa itu secara langsung, maka sebagai representasi dari pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat itu, yang jadi gubernur di desa-desa, yang datang ke desa-desa itu adalah kepala-kepala dinas itu sendiri. Jadi representasi pemerintah provinsi, representasi kehadiran negara, representasi kehadiran penjabat gubernur itu adalah kepala-kepala dinas itu sendirilah yang kemudian sesuai dengan lokus desanya masing-masing itu hadir sebagai penjabat gubernur atau hadir sebagai pemerintah provinsi. Jadi bukan top leadernya sendiri yang kelihatan turun ya, tapi semua kepala dinas. Semua kepala dinas itu turun secara serempak. Wajib ya setiap hari Jumat, Pak. Ya. Jadi sejak beliau dilantik 19 September 2023 yang lalu, seminggu kemudian diluncurkanlah program Jumat Salam ini supaya tidak terjadi stagnansi, bahwa kehadiran pemerintah provinsi ini terus terjadi di tengah-tengah masyarakat. Tentu apa yang sudah dilakukan oleh Bang Zul dan Umi Rohmi yang sering turun menyapa masyarakat, menyapa warga dusun, warga kota, apa segala macam itu, sekarang dilanjutkan dengan format baru dengan nama program Jumat Salam. Alhamdulillah sampai dengan minggu ketiga ya program Jumat Salam itu dilaksanakan, ditutup dengan hari ulang tahun Provinsi Nusa Tenggara Barat yang ke-65 di Kabupaten Sumbawa pada saat itu. Luar biasa. Ya. Jadi masyarakat sekarang kepala dinas itu setiap hari Jumat bisa ditemui di kantor kayaknya. Ya. Langsung udah di lokasi masing-masing. Sudah di lokasi masing-masing. Gimana teknisnya itu Pak Kadis? Apakah dijadwalkan atau diundang masyarakat atau bagaimana? Ya. Jadi begini, kita nih punya sekarang ini ya, cara berkomunikasi publik ini kan macam-macam kan, komunikasi publik kita ini. Ya, ada yang masyarakat menemui kita langsung, ada yang masyarakat juga kita bisa ajak berdialog lewat dunia maya. Maka selain program Jumat Salam ini, Migite selaku pejabat gubernur ini sudah menetapkan bahwa hari Senin itu adalah Senin Sehat. Oke. Ya, Senin Sehat. Senin Sehat ini adalah seluruh tema
seluruh materi, seluruh OPD yang terkait dengan dunia kesehatan, mereka bisa berbicara lewat media sosialnya, lewat platform atau link atau channel-channel dunia maya, ya, yang bekerja sama ya dengan dinas yang lingkup kesehatan ini, dinas kesehatan, rumah sakit provinsi, rumah sakit mata, rumah sakit Mandalika, ya, DP3AKB, semua yang terkait dengan dunia kesehatan itu, ya, mereka bisa berbicara, berkomunikasi lewat dunia maya, ya, dengan channel atau link yang mereka miliki atau kerjasama dengan media-media lainnya seperti itu. Termasuk kesehatan finansial masuk nggak di situ? Ya, nanti kesehatan finansial mungkin masuk di Selasa Makmur. Selasa Makmur. Oh, Ya, ya, Selasa Makmur. berarti. Jadi Senin Sehat, Selasa Makmur. Oh, iya, Selasa Makmur ini ya membicarakan tentang OPD-OPD, menyampaikan informasi-informasi publik ya kepada masyarakat, kepada netizen ya, ya kepada para pemirsa ya melalui dunia maya itu. Ya, dengan channel yang mereka miliki itu terkhusus membicarakan terkait dengan perangkat-perangkat daerah atau OPD-OPD yang bertemakan kemakmuran, kesejahteraan, ya. Nah, itu OPD yang koordinasi di bawah asisten 2, misalnya OPD hijau apa segala macam, rumpun-rumpun ekonomi apa segala macam yang ada di situ ya, kayak BPKAD, Bapenda apa segala macam. Kemudian ada yang disebutkan dengan Rabu Cerdas. Rabu Cerdas. Ya. Ya, Rabu Cerdas ini ya bagaimana OPD yang berada pada lingkup edukasi dan pendidikan. Ya, BPSDM, Dinas Dikbud, Dispora, ya termasuk juga di situ ada DP3AKB, ya. Pokoknya OPD yang terkait dengan pendidikan, ya. Ya, dengan kecerdasan, dengan ini termasuk juga Kominfo juga di situ ada literasi digital apa segala macam semua. Ya. Itu Rabu Cerdas. Kemudian ada Kamis Bahagia. Kamis Bahagia. Hari ini. Kamis Bahagia itu ya kita melihat terkait dengan OPD-OPD yang terkait dengan infrastruktur. Ya, PUPR, kebetulan PUPR yang jadi koordinatornya di sini, kemudian Perkim, ya. Ya, kemudian BPBD, ya apa segala macam ya. Terkait dengan infrastruktur connectivity kita, apa segala macam, kita antar daerah, antar pulau ini, apa segala macam seperti itu. Dan yang terakhir itu adalah Jumat Salam. Nah, kalau Senin sampai dengan Kamis ini, ya, para kepala OPD ini berada di kantornya masing-masing, tetapi masih tetap bisa berkomunikasi dengan masyarakat itu melalui channel atau link melalui dunia maya, ya bisa podcast kah, bisa talk show kah, ya bisa apa saja, ya tapi melalui dunia maya. Tetapi di hari Jumat ini kesempatan bagi penjabat gubernur, penjabat sekda, kemudian kepala-kepala OPD provinsi itu untuk datang berkomunikasi secara langsung dengan masyarakat di masing-masing desa. Nah, bagaimana teknisnya? Koordinator dari Jumat Salam ini khusus terkait dengan menjumpai masyarakat di desa ini adalah Dinas Pemdes, ya Dukcapil. Ya, jadi Dinas Pemdes Dukcapil, ya 1 minggu sebelumnya itu mereka kemudian memberikan nama-nama desa yang ditentukan kepada seluruh OPD. Iya, untuk dikunjungi. Ya, untuk dikunjungi. Ini desa, saya misalnya saat Jumat Salam di 2023 kemarin itu di seri yang kedua atau yang ketiga itu saya kena di Desa Olatrawa di Kecamatan Moyo Hilir di Kabupaten Sumbawa. Saya kena di situ. Apa yang harus dilakukan oleh kepala dinas setelah ditentukan nama desanya itu? Maka kepala dinas dengan perangkatnya itu berkoordinasi dengan kepala desa terkait. Ya, berkoordinasi dengan kepala desa terkait, menyampaikan bahwa kami akan berkunjung ke desa itu. Setelah berkunjung ke desa itu, ditetapkan agenda apa saja yang akan mereka lakukan. Kalau kami di Dinas Kominfotik, tentu kita akan literasi digital dengan Karang Taruna atau remaja masjidnya. Bisa juga literasi marketing digital dengan pelaku UMKM yang ada di situ. Kami juga bisa melihat misalnya kondisi-kondisi lemah sinyal atau blank spot di daerah tersebut untuk menunjang kebutuhan internet kita. Kita bisa melihat itu. Tetapi kepala-kepala OPD yang hadir di situ itu apabila mereka mendengarkan atau menerima masukan terkait dengan persoalan-persoalan di luar dinasnya, itu kemudian bisa dicatat, bisa dijadikan sebagai rekomendasi dan nanti akan disampaikan
ya kepada OPD yang terkait. Misalnya ada yang terkait dengan embung, ya, ada yang terkait dengan drainase, ada yang terkait dengan lingkungan, ada yang terkait dengan jalan. Ya, kita bisa berikan catatan, nanti pada saat berikutnya kita akan sampaikan kepada OPD terkait. Bisa saja kita menemukan persoalan-persoalan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten. Nah, oleh karenanya, pemerintah provinsi pada saat mau turun Jumat Salam ke desa itu bukan hanya koordinasi dengan kepala desa, tapi dia koordinasi dengan camatnya, koordinasi dengan OPD di perangkat kabupaten. Kayak misalnya didampingi pada saat saya ke desa Surabaya, Kecamatan Sakra Timur, ya, Desa Surabaya, Kecamatan Sakra Timur, ya, Kabupaten Lombok Timur itu. Jadi di Lombok itu Surabaya itu hanya desa. Ada di situ. Ya. Jadi kami berkunjung ke Surabaya itu didampingi oleh Dinas Kominfotik Kabupaten, didampingi situ. Jadi dinas yang lain juga didampingi oleh dinas OPD terkait kabupaten, sehingga pada saat itu kita bisa menerima masukan, menerima juga saran, menerima juga keluh kesah dari masyarakat itu, tetapi kita bisa langsung kemudian mengeksekusi karena ada dinas OPD dari kabupaten kota yang ada di situ. Kalau misalnya yang jangka menengah, jangka panjang itu ya tinggal kita catat saja, kemudian kita sampaikan. Kita selesaikan persoalan itu dengan memberikan rekomendasi kepada OPD-OPD terkait sesuai dengan kewenangannya. Jadi Senin sampai dengan Kamis kita berjumpa dengan masyarakat itu. Masyarakat bisa datang ke kantor kita. Masyarakat juga bisa kita berikan edukasi, pencerahan, ya, kemudian pembelajaran, ya, ke siswa-siswa itu melalui daring, ya, yang disiapkan oleh channel PPID-nya masing-masing itu. Jumat kesempatan bagi penjabat gubernur, pejabat sekda, dan kepala OPD itu untuk terjun langsung, belusukan, menemui langsung masyarakat di desa-desa, melihat persoalan-persoalan yang ada di desa-desa tersebut. Jadi nggak hanya caleg yang belusukan sekarang, kadis juga belusukan. Pak Kadis, tapi lalu output dari semua ini apa sebenarnya hasilnya? Kemudian cara kita ngukur keberhasilan atau output dari Jumat Salam itu gimana sebenarnya? Ini kan program, tapi kemudian apa sih hasilnya? Kalau sekedar nemui salamah habis itu, nah itu juga masyarakat kan nanti akan bertanya, hasilnya apa sih sebenarnya outputnya? Jadi outputnya sebenarnya langsung bisa kita rasakan. Contoh misalnya pada saat Pak penjabat gubernur itu hadir di Sumbawa, ya, kemudian ada di salah satu desa itu didampingi oleh rumah sakit jiwa, ya, ternyata di desa tersebut itu ada orang yang dipasung. Ada orang yang terpasung sudah 2 tahun, ya, dipasung dia. Padahal kita ini kan harus sudah tidak ada lagi orang yang terpasung. Bagaimana caranya itu? Langsung pada saat itu dilepas pasungnya, kemudian langsung diberikan pendampingan, langsung dibawa ke rumah sakit jiwa dengan fasilitas yang kita miliki. Itu output yang langsung bisa dirasakan. Ternyata ada persoalan-persoalan yang kita datang langsung itu, ya, langsung bisa diselesaikan. Yang tidak masuk di RPJMD lah. Ya, langsung bisa diselesaikan. RPJMD kan lama. Ya, betul. Saya misalnya kemarin itu masyarakat di situ karena saking panasnya itu, kemudian takmir masjidnya langsung bilang, "Pak, kami butuh AC di masjid ini. Siapa tahu dari pihak Basnas atau provinsi bisa bantu segala macam." Kemudian kami komunikasikan dengan pihak Basnas dan dibantu. Kami sudah serahkan bantuannya itu dan mereka merasakan di situ. Jadi hal-hal yang mungkin remeh-temeh, ya, kecil, segala macam itu, ya, bisa kemudian diberikan bantuan. Ini output yang bisa dirasakan langsung, ya, secara langsung seperti itu. Tapi ada output juga yang jangka menengah yang harus masuk ke dalam program atau perencanaan kita. Ya, pembangunan misalnya Pustu, Polindes, Posyandu, ya, yang mungkin bisa dibantu juga lewat dana-dana yang terkait dengan misalnya Posyandu. Kan kita juga punya dana bagi hasil tembakau untuk pelayanan kesehatan. Ya, seperti itu. Ada juga yang jangka panjang, misalnya pembangunan jembatan, pembangunan jalan. Ya, kita tinggal melihat di situ outputnya itu. Ini kewenangannya kabupaten, ini kewenangannya provinsi, atau ini memang kewenangannya kayak BWS. Ya, saluran daerah aliran sungai, segala macam semua itu kan ada BWS, segala macam semua. Nanti kita akan berikan catatan, kemudian kita rekomendasikan, dan minggu berikutnya itu akan dilakukan evaluasi supaya kita bisa bertukar informasi seperti itu. Ini output dari sisi jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang itu.
ya. Ada action yang dilakukan ya oleh pemerintah provinsi itu melihat seperti apa ya yang terjadi di tengah masyarakat. Tetapi ada juga yang ingin kita lihat dalam konteks komunikasi publik misalnya sekarang ini. Kan kalau misalnya hanya pemerintah saja yang datang, ya kan? Ya, banyak hal yang mungkin pemerintah itu kurang catatannya atau misalnya terlupakan pas segala macam. Maka sesuai dengan arahan dari penjabat gubernur, setiap turun ini maka OPD-OPD ini didampingi oleh media partner. Nah, inilah tugas kami di Kominfotik ini, mendistribusikan, merekomendasikan media partner dari OPD itu, karena OPD sekarang ada PPID-nya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi. Ya, seperti apa kepala OPD ini berkoordinasi, ya, kemudian dekat dengan media, memanfaatkan teman-teman jurnalis ini untuk memotret, ya, untuk kemudian meneropong, ya, menulis kisah-kisah inspiratif, ya, kisah-kisah terbaik, ya, yang dimiliki oleh desa-desa yang siapa tahu punya potensi yang selama ini tidak terpetakan atau selama ini tidak mengemuka, ya, tidak terekspos seperti itu. Maka saya sudah distribusikan 2 sampai 3 media sesuai dengan besaran OPD-nya. Ya, kemudian dari Bapeda juga sudah menyiapkan anggaran program Jumat Salam dan publikasinya itu kepada seluruh OPD yang nanti akan dieksekusi bersama oleh PPID-nya, sehingga pada saat misalnya ada kunjungan Jumat Salam, OPD masing-masing nanti membawa minimal 1 orang wartawan setiap kunjungannya, seperti itu. Nah, wartawan sehingga nanti dia akan menulis. Tulisan itulah yang nanti akan menjadi catatan selain dari catatan dari pemerintah provinsi, dari OPD ini dalam rekomendasinya itu dia juga punya tulisan-tulisan terbaik dari keunggulan, keberhasilan, inspirasi yang ada di profil desa masing-masing. Jadi berkomunikasi dengan media, berkomunikasi dan berkoordinasi dengan para kepala desa, camat, dengan stakeholder yang ada di sana, itu juga menjadi output yang ingin kita harapkan, bahwa pembangunan ini tidak bisa dijalankan oleh pemerintah sendiri, tapi harus dikawal bersama, dijalankan bersama oleh seluruh stakeholder, oleh mitra yang ada di stakeholder atau 3 domain pembangunan itu. Ada masyarakat, ada pemerintah, kemudian di situ juga ada dunia usaha atau swasta yang harus berjalan bersama-sama. Berarti banyak sekali yang terlibat. Ya. Tapi Pak Kadis tadi pas setiap kunjungan bawa bagi-bagi sembako nggak? Kalau dinas-dinas yang terkait dengan bagi-bagi sembako misalnya, ya, ada dinas sosial misalnya berkunjung ke daerah yang sebelumnya itu ada korban kebakaran, ya langsung dibawa bantuannya. Misalnya DKP, Dinas Ketahanan Pangan, setiap Jumat Salam Dinas Ketahanan Pangan itu biasanya untuk dalam rangka kita itu menekan laju inflasi, dilakukan gerakan pangan murah. Ya, sekunjungan ada. Ya, ada gerakan pangan murah, kemudian juga BPBD misalnya ada lokasi yang terkena abrasi atau ada lokasi yang terkena korban dampak banjir atau kebakaran yang kemarin kayak di Bima itu kan kita bawa bantuannya juga. Nah, seperti itu. Jadi tergantung konteks masalah di tiap daerah di tiap daerahnya masing-masing. Tapi luar biasa, ini yang saya sebenarnya menarik itu dari Jumat Salam ini, yang belusukan bukan hanya gubernurnya, tapi kepala dinasnya juga ikut belusukan ya. Jadi kan tadi ada distribusi leadership tadi yang singgung Pak Kadis tadi itu. Berarti ini kepala dinas apa ini yang dirasakan? Kalau dulu mungkin mengawal pimpinan kan, sekarang kadang pimpinan sebagian ngawal, ada sebagian yang lepas ke. Artinya kan kepala dinas ini sebenarnya dilatih jadi leadership segelas kepala daerah gitu kan Pak Kadis. Apa yang Pak Kadis rasakan sendiri nih? Jadi turun. Ya, kita sudah turun ini ke sesi yang ke-8 ya. 8. Ya, 8. Kita sudah 8 sesi Jumat Salam. Capek nggak, Pak? Ya, kalau dibilang capek, kita sambil rekreasi aja, ya kan? Kan capek, weekend aja. Senang atau bagaimana? Weekend ya. Ya, ada capeknya, ada senangnya. Ya, kayak saya misalnya itu dalam setiap Jumat Salam itu saya menjadi lebih dekat dengan
eselon 3, eselon 4 di bawah saya. Kan saya gilir kan berangkatnya kan. Kami kadang-kadang berangkat satu mobil. Jadi cerita-cerita menarik juga ada, dan itu dirasakan juga oleh kepala-kepala OPD yang lain ya. Jadi curhatan pasukan juga Ya, kita kan ya kalau kita turun itu kan paling tidak ada 10 sampai 15 orang, 2 mobil kan kita ke satu desa. Jalan bersama-sama itu memberikan kekuatan bagi kita bahwa dinas ini harus diurus bersama-sama kan, seperti itu. Kalau soal capek ya pasti secara physically kan manusia kan pasti ada rasa lelahnya ya, rasa jenuhnya, rasa kemudian harus energinya lagi seperti itu. Tapi karena kita bersama-sama ya jadi ini. Karena kan saya lihat konsep Jumat Salam itu kalau misalnya kita pergi ke satu kabupaten, dibuka dulu di salah satu lokasi oleh penjabat gubernur, penjabat sekda, kita hadir semua, kepala OPD, bupatinya juga hadir di situ, kepala OPD kabupaten kota juga hadir, kepala desa yang akan kita kunjungi juga sudah siap ada di situ gitu. Setelah dibuka oleh penjabat gubernur, kita sudah menyebar masing-masing. Nah, penjabat gubernur, penjabat sekda mungkin hanya di 1-2 titik saja. Ya, ada acara simbolisasi, misalnya penyerahan bantuan, apa segala macam semua. Jadi kita rasakan, ya, menurut kita kepala-kepala dinas atau kepala OPD itu ya harus terbiasa untuk hadir mewakili pemerintah provinsi di masing-masing lokasi desa yang sudah ditentukan. Merasakan jadi gubernur lah. Ya. Jadi apa merasa terlatih kemudian? Kemarin kan harus berhadapan sama gubernur, antar koordinasi antar OPD. Berarti sekarang udah makin intens ketemu masyarakat, Pak Kadis. Iya. Kita sudah ketemu masyarakat ini 8 sesi ini, dan seluruh kabupaten kota, 10 kabupaten kota sudah kita lakukan Jumat Salam itu. Kita sudah mulai dari dari Lombok Barat, kemudian jadi selang-seling kan, Lombok Barat, kemudian kita ke Kabupaten Bima, kemudian kita Lombok Timur, kita turun lagi kemudian ke Kota Bima, kita turun lagi kemudian ke Lombok Tengah, kemudian kita balik lagi ke KSB. Balik lagi kita yaitu ke KLU, balik lagi kemudian kita ke Dompu. Jadi langsung minggu itu muter. Ya, jadi muter kita itu. Jadi selang-seling ada juga ini kondisional kemarin misalnya bisa di Kota Mataram juga sudah. Jadi kira-kira di tengah jalan ketemu sama caleg yang sedang turun nggak? Berbaur, semua berbaur. Kepada saat ada acara itu kan kita juga ketemu dengan teman-teman. Kita berbaur di situ kan. Ya, jadi kita ajak kolaborasi, ajak sinergi saja sepanjang untuk sama-sama membangun masyarakat Nusa Tenggara Barat. Karena seluruh tujuan dari orang ingin jadi apapun di negeri ini itu kan karena ingin memberikan kontribusi dan energi positifnya untuk membangun daerah kan, untuk membangun bangsa seperti itu ya. Luar biasa. Jadi kalau Pak Kadis ini sudah dari Ampenan sampai Sapi, berarti sudah bisa dari satu jadi DPD lah. Jadi kalau dihitung-hitung kursinya udah ketemu interaksi banyak orang, Pak ya. Iya, memang harus ketemu banyak orang. Jadi itu makin melatih kepala OPD untuk memahami peran tanggung jawab sebagai kepala daerah kayaknya. Iya. Distribusi peran di situ, Pak. Ya, saya pikir dalam 5 tahun ini 5 tahun ditambah dengan kepejiannya Mi Gite ini, kepala-kepala OPD provinsi dilatih untuk sering bertemu dengan masyarakat, sering menyapa dengan masyarakat. Nah, mungkin sekarang yang dilihat itu kita hari Jumat saja sekarang kita bisa. Kalau kemarin kan setiap waktu, setiap hari kan bisa kita ketemu. Pengalaman Pak Kadis yang paling berkesan nih, udah turun. Oke, sebelumnya turun, tapi sekarang kan terprogram ya, lebih terjadwal. Pengalaman yang paling berkesan ketemu masyarakat itu apa? Atau ketemu gadis cantik di desa kah? Atau hal persoalan yang Pak Kadis temukan? Saya misalnya begini, saya selalu minta Pak, ternyata kan sekarang ini banyak kepala OPD itu yang baru kita sadari bahwa tidak semua desa itu di dalam beberapa masa pengabdian sebagai ASN misalnya itu ada orang yang sudah jadi ASN belasan tahun.
Saya sudah jadi ASN ini sudah 28 tahun. Tinggal 2 tahun itu 30 tahun saya jadi ASN ini. Tapi karena setengah perjalanan karir saya itu di Sumbawa Barat itu kan, dulu di Sumbawa, kemudian di Sumbawa Barat gitu, kita kan hanya melihat satu belahan dari provinsi NTB ini hanya di 2 kabupaten saja. Tapi setelah kita masuk ke provinsi, kemudian kita melihat bahwa ada 1060-an lebih desa yang ada di kita itu, yang kalau kita nggak serius itu pasti kita nggak akan bisa melihat ya desa-desa itu. Nah sekarang kepala OPD ini kan punya cara tersendiri untuk bisa berkoordinasi kemudian bertemu dengan masyarakat desa itu secara langsung. Contoh misalnya saya ini kan dari Sumbawa. Iya. Pada saat program Jumat Salam yang kemarin ini, walaupun saya sering bolak-balik ke Kecamatan Meyo Hilir dan beberapa desanya, tetapi baru sekali itu saya pergi ke Desa Olatrawa. Itu lokasinya Desa Olatrawa itu lokasinya itu ya sekitar 45 menit sampai 1 jam lah dari pusat kotanya itu. Dan itu pada saat saya sampai ke ujung itu, di penghujung pantai itu ada namanya itu Tanjung Bele namanya di sana itu. Nah, di situ di Tanjung Bele itu ada gili ya, ada dangar ode, ada dangar rea, ada gili ngali, dan dari bibir pantainya itu kita langsung bisa melihat Dompu. Jadi dari bibir pantai itu kita bisa melihat pabrik gula yang ada di Dompu itu kita bisa lihat. Itu saking dekatnya. Jadi kita sedang berada pada lekukan pulau seperti itu. Jadi kita melihat sesuatu yang baru, bahwa ternyata NTB ini luas, ya. Ya, kepala-kepala dinas itu selama 5 tahun ini diajarkan untuk banyak melihat lebih dekat ya kehidupan desa. Jadi kita tidak berada di Kota Mataram saja, tapi kita berkeliling di situ. Itu satu yang saya lihat. Berarti di desa itu, padahal Pak Kadis baru pertama ke situ berarti? Ya, baru pertama ke desa itu. Bagaimana di sana? Saya lihat kehidupan masyarakatnya itu ternyata di situ tuh potensinya banyak, tetapi tidak terekspos. Ternyata misalnya di Desa Olatrawa itu potensi pertaniannya ada, potensi peternakannya ada, ya. Kemudian potensi perikanannya ada gitu, bisa juga dia ditambak di situ. Ya. Bahkan di situ baru dibangun ada pondok pesantren yang kemudian dia bisa memberikan pekerjaan baru kepada petambak yang ada di situ. Pondok pesantren. Ya, pondok pesantrennya di situ. Saya sudah ketemu sama pemiliknya ya. Kemudian kita bersyukur karena di tengah-tengah itu jalannya sudah hot mix ya, tinggal beberapa saja. Ini saya lihatnya itu hot mix-nya itu dulu memang pada saat Bang Zul jadi gubernur direkomendasikan itu jalan itu dibuka ya supaya sampai pada penghujung itu. Nah, ini yang saya lihat membuka daerah baru, membuka potensi baru yang ada di situ. Saya tanya kepada kepala dusunnya itu apa pekerjaannya, Pak? Dia sebutkan pekerjaannya itu 4 sekaligus. Saya peternak karena saya punya lebih dari 50 ekor sapi. Iya. Nah, gitu kan. Saya juga ini nelayan karena saya juga bisa melaut, gitu loh. Nah, saya juga petani, karena pada saat musim ini saya bisa juga tanam jagung. Ya, gitu kan. Nah, pekerjaannya ini, jadi sudah peternak, ya, nelayan, sudah jadi petani, ya, dia juga bisa di situ tuh. Kalau nggak ada pekerjaan segala macam, saya juga bisa ngojek, bisa ngantar barang sebagai kurir segala macam, karena ada hasil-hasil pertanian juga yang ada di situ. Jadi unik desa-desa kita tuh banyak ya. Jadi makin memahami ya kehidupan. Ya. Banyak dapat inspirasi mungkin setelah di situ Pak Kadis. Ya, banyak inspirasinya, banyak sekali. Banyak ya di desa-desa. Mungkin ya, saya pikir teman-teman kepala OPD yang lain juga menemukan ini, karena saya lihat laporannya itu yang disampaikan dari dan pemberitaannya juga banyak itu. Saya lihat itu ya kepala-kepala OPD serius ya mendengarkan apa yang menjadi masukan dari kepala-kepala desa terkait dengan itu.
Kalau bicara tadi Sumbawa itu salah satunya. Lihat Pak Kadis seperti sering ke Sumbawa juga Pak Kadis ya, untuk apalagi daerah asalnya gitu ya. Iya, kalau ke KSB, kalau ke Sumbawa Barat. Maksudnya dalam rangka belusukan melihat persoalan desa tadi itu. Ya. Melihat potensinya gimana sebenarnya di KSB itu Pak? Di KSB itu Sumbawa nih? Sumbawa sama KSB dua-duanya lah. Ya, kalau Sumbawa potensinya kan luar biasa kan, sumber dayanya banyak, daerahnya luas kan, seperti itu. Dan kita lihat perkembangannya kan sangat luar biasa kan, Sumbawa besar. Kalau KSB daerahnya kecil tapi potensinya sangat luar biasa. Di sana kan ada hilirisasi nanti untuk smelter kan, kalau itu sudah mulai berjalan, ini kan sudah sedang pembangunan kan, ini sudah mulai berjalan. Nah tentu banyak multiplier efek yang bisa ditimbulkan. KSB ini kan daerah kaya, apabila dikelola dengan baik sumber dayanya itu pasti akan mendatangkan kesejahteraan yang lebih baik bagi masyarakatnya. Seperti. Nah peranan di desa itu menjadi sangat penting karena kalau desanya sudah berdaya, ya pasti kabupatennya juga akan semakin maju. Kalau kabupatennya sudah maju, pasti NTB-nya semakin gemilang, semakin maju melaju kan, seperti itu kan. Gemilang dan maju melaju. Ya. Pak Kadis, kalau di KSB tadi kata potensi besar, selain itu apa yang perlu di-create kira-kira di KSB itu? Ya, sehingga lebih lagi. Ya kan begini, KSB itu kan punya sumber daya yang sangat luar biasa kan, punya tambang kan. Ya, selain di KSB itu tambang itu kan ada juga di Sumbawa Timur Mining yang ada di Dompu. Ya, depositnya juga cukup besar kan. Ya. Ya, mungkin satu-satunya yang menjadi daya tarik kita di NTB ini karena memang sektor tambang ini menyumbang sangat besar kepada PDRB kita kan. Ya. Dan kita tidak bisa menafikan bahwa dengan adanya sumber daya alam yang diberikan sebagai karunia oleh Pak Sang Maha Pencipta itu seharusnya bisa memberikan dampak kepada kesejahteraan bagi masyarakat yang ada di sekitarnya. Kita melihat, saya kebetulan lahir di sana, saya hidup di mana lokasi tambang sejak Newmont Nusa Tenggara itu beroperasi. Dulu sebelum ada Kecamatan Maluk dan sebelum ada juga Kecamatan Sekongkang pada saat itu. Nah, dengan adanya itu bagaimana sekarang ini industri besar ini ya, perusahaan tambang ini ya bisa terkelola dengan baik, tetapi juga masyarakat yang ada di sekelilingnya dan di sekitarnya, bahkan di satu kabupaten itu menerima manfaat yang sebesar-besarnya. Jadi tambang boleh berjaya, tetapi masyarakat juga harus sejahtera. Masyarakat juga harus diberdayakan seperti itu. Tujuannya datang itu harus masyarakat bahagia, sejahtera. Harus bahagia dan sejahtera di situ itu. Jadi jangan sampai kita mati di lumbung padi. Jangan sampai kita itu menderita di lumbung padi. Tidur di atas emas. Ya, tidur di atas emas tapi kita tidak merasakan tidak bisa makan seperti itu. Saya pikir pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat harus duduk bersama. Dan ini adalah menjadi esensi dari pembangunan itu sendiri. Dan pembangunan itu tidak bisa dilakukan sendiri ya oleh pemerintah, harus dengan adanya investasi yang diwakili atau representasi dari dunia usaha itu, dan masyarakat harus terlibat di dalamnya. Ya, berarti ini Pak Kadis sudah ngomong sudah seperti kepala daerah ya. Ini gimana Pak Kadis? Ini masih Kadis Kominfo. Kadis masih Kadis Kominfotik ini. Ini sebagai informasi kepada masyarakat dari pesan-pesan pembangunan yang sering kita dengar dari para pemimpin kita di daerah. Ya, yang saya paling ingat itu pada saat misalnya persoalan Gili Trawangan. Persoalan misalnya Sekarong, ya, persoalan kemudian kita yang ada di Sekotong, ya, jadi persoalan misalnya kita ini terkait dengan budidaya lobster yang kita miliki, mutiara yang kita miliki, gitu. Artinya kan banyak sumber daya yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat ini, yang seharusnya sumber daya ini terkelola dengan baik, tapi pemberdayaan masyarakat juga harus tetap
berjalan atau tetap dilakukan. Ya, Mandalika misalnya, seperti yang disampaikan oleh Pak Gubernur misalnya, atau Pak penjabat Gubernur misalnya disampaikan itu. Mandalika itu boleh dia mengglobal, boleh dia mendunia, tetapi masyarakat di Kecamatan Pujut dan sekitarnya itu juga harus tersenyum, harus sejahtera, harus juga bahagia gitu. Sehingga harus berdampingan antara investasi yang kita inginkan supaya ada tenaga kerja, perekonomian kita bertumbuh, ya, dengan ya kesejahteraan masyarakat yang ada di situ. Yang paling harus menikmati pertama itu adalah orang-orang yang ada di sekitar itu. Ini analogi juga bagi PT STM yang ada di Dompu, ya, begitu juga dengan PT AMNT yang ada di Kabupaten Sumbawa Barat itu, ya, dia boleh mengeruk kekayaan yang ada di situ, ya, kemudian smelter juga untuk pemurnian dari tambang yang ada di situ dilakukan, tetapi kesejahteraan masyarakat yang ada di situ itu harus betul-betul bisa menikmati dari hasil bumi yang ada di situ. Jangan dibawa keluar saja, tapi banyak orang yang tidak tersenyum atau menderita. Luar biasa. Nah, ini kan pesan harus pesan yang semua mau ABC ya, tapi ujungnya bagaimana mensejahterakan masyarakat. Iya, mensejahterakan masyarakat harus seperti itu. Ya. Pak Kadis setelah sering turun Jumat Salam, tertarik jadi kepala daerah nggak ini? Ini dengan informasinya dari mana? Enggak, maksudnya kira-kira dengan pengalaman di provinsi kan, mengatasi, mendampingi pimpinan, menyelesaikan banyak konflik, persoalan masyarakat, sumber daya tadi itu, kemudian sekarang sering belusukan, lah katakan hampir semua PD kan. Kira-kira selaku ASN juga kan sekarang kompetisi di pilkada kan terbuka. Kira-kira maksud saya ini pernah terbesit nggak? Wah kayaknya asik nih, menarik nih kalau jadi kepala daerah dengan pengalaman sepuhnya. Kira-kira nih. Tertarik nggak Pak Kadis? Jadi kepala daerah itu tantangannya itu besar, ya, terutama tantangan moralnya yang besar, ya, karena kita jadi kepala OPD saja kan dalam kerangka birokrasi kan, ada aturan-aturan yang melingkari kita, ya, ada staf kita, ada bawahan kita, ada koordinasi kita dengan pimpinan atasan kita, nah seperti itu. Tapi kalau kepala daerah itu dia menjadi pemimpin di daerah, ya, tanggung jawab moralnya besar, ya, harus ada keberanian, ya, untuk mengambil keputusan-keputusan besar, ya. Saya melihat untuk menuju atau untuk menjadi kepala daerah itu, ya, semuanya itu kan sudah ada patternnya, ada polanya kan. Berbeda kalau misalnya dengan Mesir bangun perusahaan kan, harus cari duitnya sendiri, ya kan, harus menghidupi karyawannya segala macam. Tapi kalau jadi kepala daerah itu APBD-nya sudah ada, sumber daya manusianya sudah ada, ya kan. Nah kemudian sumber daya alamnya tinggal dikelola, ya, kewenangannya juga besar, ya, diberikan tanggung jawab oleh undang-undang juga besar begitu. Tetapi harus diingat tanggung jawab moralnya itu yang harus betul-betul bisa dipertanggungjawabkan, karena setiap pemimpin itu pasti akan diminta pertanggungjawabannya, dan pertanggungjawabannya di dunia akhirat seperti itu. Nah, kalau ditanya apakah tidak tertarik seperti itu, maka persoalan sekarang ini kan kita melihat menjadi kepala daerah itu kan kita sudah berpindah alam ini, dari alam birokrasi ke alam dunia politik. Seperti itu. Nah, sekarang apakah keinginan masyarakat itu, kebutuhan masyarakat itu menginginkan kita, membutuhkan kita dianggap bisa sebagai solusi, ya, untuk mendatangkan kesejahteraan masyarakat, ya kita serahkan kepada masyarakat saja. Kalau dukungan desakan masyarakat itu ada dengan kapasitas yang kita miliki, pengalaman yang disampaikan oleh Sir tadi itu kita sudah kemana-mana, kita juga sudah punya experience dengan beberapa kepala daerah, gitu, segala macam. Ya, kalau hanya dari sisi itu saja yang kita pikirkan, ya kita di kepala daerah, kenapa tidak? Kan seperti itu. Tetapi karena ini dunianya dunia politik, tentu dukungan partai politiknya seperti apa, terutama dukungan masyarakatnya seperti apa. Jadi masih banyak hal. Hal politik itu agak rumit ya. Betul. Lebih kompleks lagi. Walaupun memang dalam pemahaman saya bahwa ya kita
kita jadi staf, kita jadi apapun, kita jadi kepala dinas, ya, kemudian kita jadi kepala daerah, kita jadi apapun saja, jabatan itu, kedudukan itu tidak menunjukkan kemuliaan seseorang, ya, tidak menunjukkan bahwa dia lebih hebat, dia lebih ini. Tetapi kalau dengan amanah yang diberikan, dia kemudian bisa memberikan kemanfaatan dan maslahat dan kesejahteraan bagi warga, bagi masyarakat. Nah, itu yang kita sesungguhnya ingin kita dapatkan atau ingin kita tuju seperti itu. Luar biasa, banyak sekali dialog kita Pak Kadis, keren. Ini sudah dari sebagai kepala dinas, kemudian dengan program sekarang lebih baik turun masyarakat, meresapi persoalan di masyarakat, dan sudah terbangun leadership-nya lah ini Pak Kadis ya. Insya Allah nih Pak, semua lancar tugas-tugasnya Pak Kadis ya. Ya, dalam konteks Jumat Salam ini insya Allah bisa disampaikan juga kepada teman-teman media supaya segera berkoordinasi dengan OPD terkaitnya yang kita distribusikan itu. Kemungkinan nanti di minggu kedua atau minggu ketiga bulan Januari program Jumat Salam ini akan bergulir kembali, dan oleh karenanya kami akan mulai nanti dengan memanggil seluruh PPID Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kami akan jelaskan terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, kita ada talk show ya di Car Free Day dengan mengundang teman-teman media semua. Nanti akan kita hadirkan penjabat gubernur untuk kita melaunching 2024 program Jumat Salam terkait juga dengan Senin Sehat, Selasa Makmur, Rabu Cerdas, dan Kamis Bahagia. Nah, sekaligus nanti kita semua hadir di talk show itu, kita mendengarkan penjelasan dari penjabat gubernur terkait dengan bagaimana kita membangun komunikasi publik, ya, menjaga kondusivitas provinsi wilayah kita ini. Ya, kita saling menahan, saling menghargai keberagaman yang ada ini, sekaligus juga ya kita di NTB ini harus mensukseskan ya pemilu tahun 2024 yang sebentar lagi akan kita laksanakan pada tanggal 14 Februari ya 2024 ini, untuk memilih presiden dan wakil presiden, kemudian memilih legislator kita baik di tingkat pusat ya, memilih senator kita juga sampai kepada legislator di tingkat kabupaten kota. Agenda ya, paling sangat urgent itu pilkada ya, pemilu ya. Ya. Oke, Pak Kadis, terima kasih banyak sudah berbagi kami terima kasih. Inspirasi di Tribun Lombok. Dan Alhamdulillah. Nanti kita jalan bareng Tribun ke Jumat Salam. Ya. Makanya Tribun tertarik untuk mengikuti. Nanti kita ini ada tulisan Tribun, nanti kita tulisan inspiratif dari desa. Iya. Ya. Makasih Pak Kadis. Baik, Tribuners, itu tadi bincang kita bersama Pak Dr. Najamuddin Ami, Kepala Dinas Kominfo Provinsi Nusa Tenggara Barat. Tentunya banyak hal inspiratif yang bisa kita petik dari beliau. Semoga ini bisa membawa kebaikan untuk kita semua di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kita bertemu di edisi Bincang Tribun Lombok berikutnya. Pantengin terus dan ikuti terus Bincang Tribun di channel tribunlombok.com. Mata lokal menjangkau Indonesia. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.